Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya pertanyaan dulu, yang tanya enggak banyak, cuma satu saja. Tanya tentang dulu itu ada manusia purba. Padahal katanya orang yang pertama di bumi itu Nabi Adam. Apakah manusia purba itu sebelum Nabi Adam ataukah sesudahnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama Samin itu harus yakin bahwa Samin itu keturunan Nabi Adam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hakikat Quran, kebenaran Quran dan hadis-hadis itu jangan disejajarkan dengan penemuan ilmiah. Jadikan Quran dan hadis yang sahih itu di atasnya, jangan disejajarkan atau mungkin di bawahnya. Karena kalau seumpama Samen membenturkan Quran dengan penemuan ilmiah, nanti kalau tidak sama, nanti Samen akhirnya muskil. Apakah Quran ini benar atau enggak? Nah, itu bahaya. Ketika Samen mengatakan Quran itu benar atau enggak, kok enggak sama dengan penemuan ilmiah, maka itu yang bahaya. Maka Samen pertama harus tidak boleh mensejajarkan. Itu yang pertama. Quran dan hadis-hadis yang sahih itu harus di atasnya. Nah, setelah itu baru kalau ada penemuan-penemuan ilmiah yang sesuai dengan Quran, berarti itu pembantu tentang kebenaran Quran dan hadis-hadis. Kalau enggak sama, berarti ya penemuan itu kan bisa juga salah. Nah, itu zaman harus begitu, penemuan itu harus salah. Dulu itu ada cerita planet itu ditemukannya cuma 7 planet di ini tata surya yang tahun ini ada 7. Artinya orang-orang mengatakan ini adalah 7 langit. Ini adalah 7 langit. Nah, tapi ternyata ditemukan lagi kan. Ada sampai sekarang ada 9. Nah, ketika Samen itu berkeyakinan seperti orang-orang yang kayak mensejajarkan Quran dengan dengan penemuan ilmiah, maka akan mamang kebenaran Quran. Loh, katanya 7 langit, kok ada 9 sekarang, berarti Quran ini enggak benar. Nah, itu. Jadi Quran, hadis-hadis yang sahih harus di atasnya. Ada lagi sering saya ceritakan bahwa dawuhnya Kanjeng Nabi itu Nil dan Furat itu bersumber dari Sidratul Muntaha. Padahal penemuannya kalau diurut-urut, Nil itu ya sumbernya di Uganda sama di Ethiopia. 2 sumbernya itu di pegunungan Uganda, Ethiopia, terus bertemu di Aswan dan mengalir sampai ke Alexandria. Nah, padahal daunnya Kanjeng Nabi gimana? Daunnya Nil itu bersumber dari Sidratul Muntaha. Nah, itu kan tidak sesuai dengan penemuan ilmiah, tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, gimana samanya kayak gitu? Ya pasrahkan saja. Enggak tahu kita aja, enggak tahu. Kok yang jelas jangan mengatakan Kanjeng Nabi itu berbohong. Itu kesalahan dalam akidah. Balikan kepada pertanyaan tadi tentang tentang manusia purba. Tadi sempat saya googling apa istilah manusia purba itu gimana. Ternyata menurut googling saya itu dikatakan manusia yang hidup sebelum prasejarah, atau mungkin hidup beberapa ratus ribu tahun atau juta tahun, enggak salah juta, berapa ratus juta tahun sebelum Masehi. Padahal kalau dalam riwayat-riwayat itu kan jarak antara Nabi Musa sama Nabi Isa itu kan hanya 3.000 atau 5.000 lah. Terus Nabi Musa ke Nabi Nuh itu juga hanya beberapa ribu saja. Nabi Nuh ke Nabi Adam juga beberapa ribu. Nah, ini dikatakan manusia bersejarah menurut penelitian itu ratusan juta tahun. Nah, berarti itu kalau kalau Samen benturkan dengan
hadis itu berarti kan orang-orang yang hidup sebelum Nabi Adam. Nah, itu kan sebelum Nabi Adam. Kalau zaman benturkan itu. Nah, terus zaman benturkan juga bahwa Nabi Adam itu orang yang pertama. Akhirnya sama memang gimana? Apakah manusia-manusia ini orang yang benar-benar ada di Nabi Adam? Ya Allah alam. Gitu aja. Penelitian ilmu kan tidak bisa salah kan. Itu kan penelitian memperkirakan hidup di ratusan juta kan diperkirakan saja, diperkirakan kan. Setelah teliti dicek keasaman tulangnya atau fosil-fosilnya, tapi kan nggak 100% benar, nggak 100% penelitian diperkirakan itu. Dan bisa juga yang hidup itu kan bukan manusia, bisa juga makhluk-makhluk lain selain manusia ini, makhluk yang bentuknya seperti itu dan dikatakan adalah manusia. Jadi perkiraan itu manusia juga belum tentu benar, kehidupan yang di atas ratusan juta tahun itu juga belum tentu benar. Itu tentang manusia purba dan tentang hakikat-hakikat ilmiah apa yang sudah terjadi. Jadi harus aman yakini bahwa Quran itu dan hadis harus di atas penentuan. Manusia kan terbatas. Wong yang ada aja loh, yang ada sekarang corona itu gimana menghadapi corona sekarang ada ini, ada dialami, itu kan manusia tidak bisa. Masa memperkirakan ratusan juta tahun sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir, oh dulu itu ada begini. Nah itu kan ya bisa juga salah juga. Ala kulli hal, sama harus yakin sama itu keturunan Nabi Adam dan Nabi Nuh. Karena Nabi Adam itu setelah itu terus banyak kemungkaran akhirnya dibasmi semua, yang hidup hanya Nabi Nuh dan keturunannya. Makanya Nabi Nuh itu nabi yang dijuluki Adamus Tsani, Adam yang kedua. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Yang tersisa ini keturunannya Nabi Nuh. Wa ja'alna dzurriyyatahu, dan saya menjadikan keturunan Nabi Nuh itu al-baqin, yang tetap. Ya, Nabi Adam terus Nabi Nuh. Sebelum Nabi Adam dikatakan juga bumi ini pernah dihuni oleh makhluk sebelum manusia ada. Tapi itu kan juga belum tentu bentuknya seperti kita kan. Bentuknya belum tentu bentuknya seperti kita. Ada yang mengatakan adalah jan. Ada yang dimeriatkan wal janna khalaqnahu min qablu min narisam. Dan jan itu yang kami ciptakan sebelum Nabi Adam dari api. Nah itu ada yang mengatakan itu yang menghuni bumi ini, tapi kan ada yang mengatakan dan belum tentu jan itu juga bentuknya seperti manusia gini, ada punya kaki, terus fosilnya mungkin tersisa, itu juga belum tentu. Kita kembalikan lagi, sampai harus yakin bahwa Quran itu benar dan jangan dibenturkan dengan hakikat, dengan penemuan-penemuan ilmiah. Jangan dibenturkan dan jangan dijadikan Quran dan hadis-hadis yang sahih itu di bawahnya. Iya, kalau ada hakikat ini yang membantu, itu yang membantu, tapi jangan sampai dibenturkan atau